Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di majelis ilmu di taman surga, di majelisnya insyaallah orang-orang yang saleh, dan insyaallah kita juga akan belajar tentang kebaikan pada malam hari ini. Bahkan bukan saja belajar tentang kebaikan, tapi juga belajar tentang keburukan. Belajar kebaikan untuk dikerjakan, belajar tentang apa itu keburukan supaya kita terhindar darinya. Saya akan sampaikan pada malam hari ini satu kaidah penting di dalam Islam, yakni kaidah tentang kebaikan dan keburukan. Apa saja yang dianggap sebagai kebaikan, apa saja yang dianggap sebagai keburukan, dan bagaimana hitungannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, hadis yang ke-11 dari bab pertama kitab Riyadhus Shalihin. Satu hadis yang sangat penting sekali untuk kita sampaikan dan kita pahami, untuk nantinya bisa menjadi acuan kita bagaimana dalam hidup ini kita selalu mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Intinya dua, bagaimana kita punya niat baik kemudian mengerjakan kebaikan. Kalau hidup kita isinya dua ini, niat baik melakukan kebaikan, niat baik melakukan kebaikan, niscaya hanya kebaikan yang akan kita dapatkan. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kalau bunyi hadisnya dan perawinya, an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih tabaraka wa taala. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi namanya Abdullah bin Abbas. Sering dipanggil dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas, karena bapaknya namanya Abbas. Tapi dia juga dipanggil dengan Abul Abbas, bapaknya Abbas, karena anaknya namanya juga Abbas. Namanya Abdullah, bapaknya namanya Abbas, anaknya namanya Abbas. Jadi panggilannya Abul Abbas dan juga Ibnu Abbas. Anaknya Abbas nih ya bapaknya Abbas. Namun bingung ya. Ya, orang Arab dulu biasa begitu. Bahkan kayak Umar ibn Khattab itu, dia punya anak namanya Abdurrahman, itu 3. Sing jenenge Abdurrahman itu 3. Ya jenenge wong Abdurrahman tok ngono ya. Tambah bin Umar bin Khattab. Jadi 3-3-nya ini Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Sehingga orang kemudian membedakan sendiri, ada yang namanya Abdurrahman al-Awwal, ada Abdurrahman al-Awsat, ada Abdurrahman al-Akhir. Abdurrahman sing cilik, Abdurrahman sing tengah, Abdurrahman sing gede sih ya. Abdurrahman gede, Abdurrahman sing tengah, Abdurrahman yang cilik. Nah, Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan para sahabat. Dia adalah khairu turjumanil Quran,
sebaik-baik penafsir Al-Quran. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sebanyak 1660 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ranking kelima kalau diurutkan dari sisi banyaknya periwayatan hadis. Yang pertama Abu Hurairah paling banyak, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Anas bin Malik, keempat Aisyah, kelima adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah SAW ketika Nabi meriwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada kalimat seperti itu, ini maknanya hadis qudsi. Pernah dengar Bapak Ibu hadis qudsi? Ya, firman Allah, tapi ini di hadis, ya, bukan di ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu? Suatu kaidah penting dalam kehidupan kita, di mana beliau bersabda ketika meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, innallaha katabal hasanati was sayyiat tsumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'amiyah di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayi'atan wahidatan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kaidah umumnya ada satu kaidah besar, ini sangat penting. Apa itu? Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah mencatat segala jenis kebaikan dan segala jenis keburukan. Yang besar, yang kecil, yang merupakan ucapan, yang merupakan perbuatan, yang merupakan amalan hati, semua dicatat. Makanya karena kita menyadari setiap kebaikan dicatat, jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun itu kelihatannya sepele. Misalnya ya urusan tasbih, aku wis akeh tasbihku kok. Urusan sedekah wis kakean wis sedekah, atau mungkin baca Al-Qur'an saya sudah banyak. Kadang-kadang ketika ada kesempatan kita meremehkan itu. Bayangkan seandainya posisi kita Bapak Ibu sekalian itu berada kelak di A'raf. Ada yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah orang yang antara kebaikannya dengan keburukannya sama persis. Mereka tidak masuk neraka tapi belum bisa masuk surga. Berada di A'raf, tempat yang paling tinggi. Kalau dia melihat ke surga, pengen banget segera masuk surga. Kalau melihat neraka, takut sekali kalau akan masuk ke dalamnya. Nah, dia tertahan di A'raf. Kenapa tertahan? Jadi butuh satu pahala kecil saja, niku pun mlebu swarga. Ning nggih niku padha persis. Kira-kira nek posisi kaya ngono iki pripun, Pak? Ngelani ora? Dulu waktu di dunia misalnya tambah tasbih 1 kali, subhanallah, wis mlebu swarga niku, Pak. Ya. Sayange ya kok ya dhisik ora nambah. Pisan tok ngene wis nang swarga. Nah, karena enggak, mulane padha kebaikan sama keburukan. Bayangna Pak ngono iki, Pak. Ya. Pengen selak mlebu swarga, ya. Selak wedi saka neraka. Nah, ning nggih niku tertahan karena antara pahala dan keburukan sama. Maka saat-saat seperti itu kita harusnya, mumpung kita masih ada kesempatan, jangan meremehkan kebaikan walaupun hanya kecil, sederhana, selagi kita ada peluang untuk mengerjakan dan dengan tidak mengorbankan yang lebih utama tentunya. Kerjakan semuanya. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah juga mencatat keburukan. Sekecil apapun dicatat. Maka jangan anggap remeh suatu dosa. Sama aja misalnya posisinya di Araf. Misalnya satu dosa yang kecil yang itu
ada satu yang kita tinggalkan misalnya, nah, itu udah kebaikan lebih berat, dia masuk surga langsung. Cuman karena ya tadi ada satu dosa yang dia tidak tinggalkan misalnya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita menyadari keburukan dicatat, maka kita akan sangat hati-hati. Gak ada istilahnya suatu dosa itu yang remeh. Misalnya kita ketemu dengan seseorang, ya, mungkin kita di dunia ketemu hanya sekali. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita ketemu hanya sekali, biasanya kan meremehkan. Kalau seorang ketemu meneh kok, ya. Ketemu pisan dipisui gitu ya. Ngono rumangsa puas ya. Ketemu pisan dia pusi. Ya. Wong susuk ora ketemu meneh. Ya nek ora ketemu meneh. Padahal genah ketemu meneh niku. Enggak ada istilah ketemu sekali, enggak ada. Ya. Pasti akan ketemu lagi. Ya ora nang donya. Ya, tapi di mana? Di akhirat. Ketika kita ketemu dengan seseorang dalam hidup sekali misalnya, ya, maka kalau ada interaksi antara keduanya, kelak akan datang lagi pada hari kiamat dengan dua kemungkinan. Satu, apakah dia menjadi sanksi kebaikan yang kita kerjakan, ataukah malah dia termasuk orang yang ngantri karena apa? Kita telah mendoliminya, ngantri untuk mengambil pahala kita. Makanya kelak ada orang yang bangkrut, ada orang yang tekor. Kata Nabi apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut tekor itu? Para sahabat awalnya menjawab, al-muflisu indana man laisa indahu malun wala mata'. Orang bangkrut itu tuh ya yang kami tahu, orang yang tidak punya harta dan modalnya habis. Niku wong bangkrut. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Orang muflis, sebenar-benar muflis, orang yang tekor adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Tapi ternyata dia yang ngrenengi si fulan, terus napa? Ngece si fulan, terus jotos si fulan. Pahala ini diperuntukkan bayar ini. Pahala yang ini untuk yang lain yang didolimi. Pahala yang ini dibagikan untuk yang didolimi. Sampai apa? Ganjarane entek tung. Belas, tidak ada sisa kebaikan sama sekali. Udah gitu, tiba aja kasih ngantri. Karena masih ada orang-orang yang urusannya belum selesai. Ya, di dunia dia mendolimi. Termasuk wong sing lagi ketemu pisan mau. Nang dunia ketemu pisan tok. Melu ngantri, ya. Sampeyan dhisik nang donya misui aku, ya. Ganjaranmu entek, ya wis, dosaku PN gitu loh, ya. Dosanya ditimpakan kepada orang yang telah melakukan suatu kedoliman, ya. Makanya kelak para pendosa itu ketika melihat catatan itu matanya terbelalak, ya, terbelalak. Apa katanya? Ya laitana, duhe celakalah kami, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apakah ini, buku apakah ini yang tidak meninggalkan sedikit pun yang besar maupun yang kecil kecuali semua tercatat di dalamnya. Detail, tidak ada yang tercecer sama sekali. Kaget Pak, terbelalak. Ternyata apa? Saya kira tidak ada yang tahu, ternyata tercatat gitu. Maka jangan remehkan kebaikan maupun keburukan. Kalau kita melakukan keburukan, kayak ndang dirampungke sakniki, Pak. Ya. Misale nggih, mumpung sakniki duit sing payu, Pak, tinggo membayar untuk kedoliman beberapa masih laku. Ya. Misale nggih, kayak zaman sekolah nika, ya. Mbak menawa enten sing gabrul, nggih, nang kantin jupuk bakwan 5 kondo loro, nggih. Jupuk tahu sur telu ngaku siji, ya. Nah niku coba dieling-eling, ya. Dieling-eling, ya. Ora moyoki lho nggih niki. Nek napa piyayine teko ya berarti niki ngelingke nggih. Ya. Wah ya aku dhisik diutang nang kantin sekolah, ya. Ya mumpung saiki duit saya payu. Dirampuke sakniki. Soale njing niku duit pun ra payu. Sing dienggo modal nyaur utang napa?
ganjaran kali dosa wau. Ya. Nah, saniki mumpung duwe payu selesaikan. Bagaimana caranya? Ya didatangi kantin ya. Wah wis ra ono dhisike pas aku sekolah wong wis sepuh ya. Ya siapa tahu itu ahli warisnya. Ya. Kalau ternyata kehilangan jejak, sebisa mungkin kita berinfak atas nama orang yang kita berhutang kepadanya ya. Makanya ini bukti kita ini tidak meremehkan ya, keburukan walaupun apa? Kecil walaupun sedikit. Karena Allah mencatat semuanya. Ini kaidah besarnya. Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat seluruh kebaikan dan seluruh keburukan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar dzarrah kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Hanya dia akan melihatnya besok di akhirat. Begitupun seseorang yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah. Orang Arab kalau memahami dzarrah adalah sigharun naml, jenis semut yang paling kecil ya. Walaupun sekecil itu jenis keburukannya, dia akan melihatnya besok di akhirat. Di catatan ada komplit rana sing cewet, rana sing cacar ya. Nah, makanya kita ingat-ingat ya, kita pernah melakukan apa itu ya, dan sekaligus nanti lebih hati-hati lagi bahwa apa yang kita kerjakan semua tercatat dengan rapi, komplit, nggak ada yang cacat. Ini kaidah umumnya. Summa bayyana dzalika, kemudian dia yakni Allah memberikan rinciannya ya. Dari kaidah besar Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Lalu bagaimana rincian dari kebaikan dan keburukan? Nah, ini kaidah yang pertama. Niki mengke kudu apal nggih. Nek ora apal mengke ndak masuk apa ini istilahnya ya, berarti ora sukses lek ngajine ya, ora paham nggih. Jadi saya pengen memastikan panjenengan niki mengke paham tur apal. 4 kaidah mawon. Gurung ngapalne papat tok. Insyaallah mudeng mengke nggih. Nah, alon-alon ora apa-apa. Nah, kaidah yang pertama ora kena ngantuk nih, nek ngantuk mengke selencong. Kaidah yang pertama adalah faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niatan baik dan dia tidak mengerjakannya, maka baginya satu pahala sempurna. Duwe niat becek ora nindake ganjarane pinten? Ganjaran siji. Ya nek ngono niat terus wae, ya ora apa-apa ya. Pancen apike ya ngono, niat terus, niat sing apik terus ya. Nah, apa maksudnya? Seandainya Anda misalnya malam ini sebelum tidur Anda punya niat ya. Man hamma itu adalah al-azmu alal fi'li, udah punya greget mau melakukan suatu perbuatan. Sebelum tidur punya niatan, punya greget nanti apa? Malam mau sholat tahajud 1 jam 11 rakaat. Masya Allah luar biasa nggih. Tapi qadarullah tiba-tiba tangine subuh atau mungkin hanya sempat sholat 1 rakaat niku pun tenang mawon. Panjenengan nek pun niat tahajud sak jam 11 juz 11 surat maka sudah dicatat ketika itu seperti orang yang melakukan kebaikan sempurna kayak wong tahajud 11 rakaat sak jam. Penak banget. Enak mboten? Nah, mulane penak, mula akeh-akeh niat sing apik. Nggih. Akeh niat sing apik. Ya. Wis ndek niat arep infak. Ya. Lah kok napa? Duwite ketrisut misalnya, ya. Tenang mawon, niku pun dianggap infak. Ya. Wis niat arep infak. Lah kok terus lali, ora ketemu karo sing bendaharane. Tenang mawon, lali lho nggih. Atau misalnya ada ulama mengatakan limani au gharimani, bahkan ada penghalang atau tidak ada penghalang. Kalau pas gregetnya ini ada, dia sudah mendapatkan otomatis untuk mendapatkan apa? Pahala satu kebaikan yang sempurna.
Mulane akeh-akeh napa? Niat sing becik. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, ning sik sadurunge dilanjutke dibaleni sik. Kayak ditambah siji loro lali nggih. Nah, kaidah pertama apa? Nggih. Oh, tak kira arep ana sing maca Arabe nggih. Man hama bi hasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niat baik dan dia tidak mengerjakannya, maka baginya satu pahala yang sempurna. Mungkin ada yang bertanya, kok ada kalimat pahala yang sempurna? Ini untuk menepis keraguan. Mungkin ada orang yang beranggapan karena dia baru punya niat, kayak ganjarannya separuh. Enggak hanya separuh. Hasanatan kamilah. Itu mendapatkan pahala sempurna. Saya sampaikan juga At-Tufi rahimahullah beliau mengatakan hikmahnya apa? Kenapa orang yang punya niat baik sudah dianggap melakukan kebaikan? Kenapa dapat pahala satu kebaikan? Hikmahnya satu, yang namanya niat baik, ya, namanya niat baik itu adalah kebaikan. Niat becik kuwi kabecikan. Ngerti nggih? Niat baik itu baik enggak? Ya, niat baik itu baik. Piye maksudnya? Ya ngono ki pokoke niat apik kuwi apik, mulane ya untuk ganjaran. Itu pertama. Yang kedua, itu bagian dari amalul qalbi, amalan hati. Hati itu punya amalan, termasuk niat, ada greget untuk melakukan kebaikan, maka dihitung karena amal hati tadi berupa niatan untuk melakukan kebaikan. Untuk ganjaran siji, satu kebaikan yang sempurna. Nah, satu. Yang kedua, wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'ami'a dhifin ila adafin katsirah. Siapa yang punya niat melakukan kebaikan kemudian dia mengerjakannya, maka baginya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang lebih lagi. Ya. Apa Pak? Saya nomor siji apa? Duwe niat apik ora nindakake, ganjarane pinten? Siji. Nomor loro, duwe niat apik ditindakake, ganjarane pinten? 10 nganti 700 nganti punjul meneh. Nah, berarti pripun? Ajeng niat apik tok napa ditindakake? Pilih pundi? Mau gitu nek niat apik terus wae. Ya niat apik terus entuk siji. Ning nek ditindakke ditikelke ping 10 tekan 700 tekan punjul. Pilih pundi? Niat apik tok napa ditindakake? Ya pilih ditindakake. Niat apik ditindakake. Ben ganjaran apa? Bisa berlipat. Ya. Panjenengan misalnya membaca Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, makanya Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Ditikelke napa ping 10. Ya. Saya kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim pinten huruf? Telu nggih, ping 12. Pinten kabecikan? Ganjarane 30. Bismillahirrahmanirrahim pinten huruf? 19. Ping ke-10 190. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad pinten huruf? Oke. Kan dhisik ya urung tau ngitung, Pak. Nah ya. Pinten, Bu? Sewidak? Sewidak? Punjul. Tiba ya gur sewidak punjul ngono dikira ngerti pira. Kula ya urung ngitung nggih. Ya, 60 lebih pokoknya. Ya, mbuh punjule 8 apa punjule 18 ya, pokoknya punjul nggih, sewidak punjul nggih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalau seseorang membaca Al-Quran satu hurufnya dilipatkan 10 kali kebaikan. Ya. Begitupun ketika panjenengan sudah punya niat baik, kemudian mengerjakan, misalnya punya niat sedekah, ya. Pas punya niat sedekah, nilainya sesuai dengan yang panjenengan niatkan. Sesuai dengan yang panjenengan niatkan. Dari dalam hati udah ada keinginan mau infak berapa? Mau infak 100 juta ya. Ya, 100.000 misalnya ya. Mau infak 100.000. Ternyata di tengah jalan ada sebelum lagi dia infakkan 100.000-nya ya, ternyata qadarullah 50.000-nya itu kesaut ngguliane, sesuatu yang memang mendesak, sehingga dia berinfak 50.000. Bagaimana hitungannya? Hitungannya untuk berapa? Kaidah 1 dia mendapat berapa? 100.000. Kaidah kedua dia mendapat berapa? 100 ditambah pira? Sing diinfake pinten Pak? 50.000 ping 10, 500.000. 500.000 ditambah 100.000 pinten? 600.000. Ya. Yaitu hitungan sebagai contoh saja, tapi kelipatannya bisa lebih banyak lagi. Intinya, siapa yang punya niat baik lalu dia mengerjakannya, maka baginya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, niku se sadurunge ditutuke, nomor 3 disebutke sing loro ilang ora mudah-mudah, Pastikan harus paham, hafal, Kaidah pertama napa wau? Duwe niat apik ora ditindakake ganjarane pinten? 1. Nomor 2, duwe niat apik ditindakake ganjarane pinten? 10 nganti 700 nganti punjul. Sakniki nomor 3. Ya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nah niki ora itu ngantuk tenan, Sing iderane ya tak enteni sik. Soal iki nek kleru tampa bahaya. Saged nyambi niki. Soal ini kaidah. Engko selincah sithik ngono menyampaikan ke orang lain dan diamalkan beda, engko jarene kok aku. Jarene ustaze ngono, waduh, ya. Iloko mengke. Nah, yang ketiga, wa in hamma bisayiatin. Siapa yang punya niat melakukan keburukan, walam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu, maka Allah tulis untuknya 1 apa coba? Napa? Duwe niat elek ra nindakake. Entuk napa? 1 kebaikan yang sempurna. Penak mboten? Nah, ning sing niki ya ampun nganti salah tampa. Ya nek ngono niat elek terus wae. Nah, gosek-gosek sing mare entuk ganjaran mboten niat eleke mboten, tapi sing mbot napa tidak mengerjakannya. Jadi karena dia meninggalkan kemaksiatan, pahalanya di situ. Bukan niat buruknya, bukan. Ya. Maka kalau panjenengan tahu apa definisi haram? Haram adalah sesuatu yang kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ya. Jadi kalau orang sudah punya niatan greget mau melakukan kemaksiatan, pada saat dia belum berbuat apa-apa, belum ada keputusan, baru dia niat, belum ada hitungannya. Tapi ketika ada keputusan, dia meninggalkannya, ketika itu mendapatkan pahala 1 kebaikan. Jadi napa? Ampun terus keputusane, ampun terus lek nampa nek ngono niat elek terus wae, ampun. Ya nek genah pengen untuk ganjaran niat sing apik. Nah, suatu kali kok mak celing duwe niat sing elek karena kejahatan terjadi
tidak selalu karena adanya keinginan, tapi juga karena adanya kesempatan. Ono kesempatan sama celing, ono kepinginan. Nah, ketika itu ingat hadis ini. Wa in hamma bisayatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Pengen nyolong, ya kesempatane ya metuk banget barang iku ya. Tapi kelingan iki ditinggal. Nah, niki itu ganjaran. Ya. Ini kaidah yang ketiga. Sekarang kaidah yang keempat. Ning sadurunge tak tambahi siji, sing telu kudu apal urut dhisik. Yang nomor siji mau apa? Duwe niat apik ora ditindakake ganjarane siji. Nomor loro, duwe niat apik ditindakake ganjarane 10 nganti 700 nganti punjul. Terus nomor telu, duwe niat elek ora ditindakake entuk. Nah, ngono. Berarti kula ngerti nek jenengan mboten ngantuk lho nggih. Berarti yang napa mirengke. Nah, yang keempat sekarang. Ini penting ya, harus komplit ya. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidatan. Barang siapa yang punya niat buruk kemudian dia mengerjakannya, punya niat buruk lalu mengerjakan keburukan, maka baginya apa? Dicatat satu dosa ya. Dicatat satu dosa. Ini coba bagaimana kemurahan dari Allah SWT. Untuk mendapatkan pahala digampangkan banget ya. Untuk mendapatkan pahala kebaikan dimudahkan banget. Lagi niat apa wis entuk ganjaran. Niat apa ditindakake ganjarane tikel ya. Niat elek ora sida ditindakake entuk ganjaran. Coba. Ganjaran tak ngono Kang ya. Nah, baru yang terakhir nek duwe niat elek terus nindakake elek. Dosane pinten? Dosanya 1. Ngono kok ya iji ana sing akeh dosane banget ganjarane banget mboten? Banget mboten? Ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, celakalah orang yang satuannya lebih banyak daripada kelipatannya. Yang dihitung satuan adalah dosa. Yang dihitung kelipatan adalah pahala. Ngono kok ya isih akeh dosane banget niku. Nah, makanya kita harus sering-sering menghitung. Ning lek carane ngitung ya kudu bener. Jangan kita salah menghitung. Dalam memaknai kebaikan keburukan juga harus ngerti apa itu kebaikan, apa keburukan. Berikut syarat dan ketentuan berlaku. Saya contohkan misalnya di zaman Abu Hanifah rahimahullah. Mungkin pernah saya ceritakan, tapi ini kaitannya untuk contoh ini pas banget ya, supaya kita tidak salah memahami. Abu Hanifah pernah melihat orang yang dia kenal suatu kali berjalan di pasar, kemudian dia deketin orang jualan apel, ya, mepet bakul apel. Nah, kemudian dia ngambil mencuri satu apel. Nek cara Jawane jenenge ngutil, ya. Ngutil iki siji loro jenenge ngutil. Nek sak bronjong jenenge rampok, ya. Nah, ngutil satu dimasukkan ke dalam saku. Abu Hanifah curiga iki bocah iki ngeleh banget apa pengen banget, ya. Ditututi itu, ya, diikutin dari belakangnya. Ternyata orang tadi setelah mengambil apel tadi bukan dimakan, tapi diberikan pada orang lain. Loh, kok tiba-tiba malah dikane wong liya? Nah, dikejarlah orang tadi, lalu Abu Hanifah tanya, "Apa tadi yang saya lihat? Saya lihat Anda mengambil apel, ya, mencuri apel. Saya kira Anda itu lagi pengen banget atau kelaparan, tapi ternyata Anda berikan pada orang lain. Apa tadi yang Anda kerjakan?" Apa katanya? "Saya lagi berjual beli kepada Allah." Ya. Bahasane wah ketoke filosofine dhuwur banget ya. Saya sedang berjual beli kepada Allah. Gampangane
kula wau nembe golek ganjaran. Nggih. Carane golek ganjaran pripun? Lah kok iso golek ganjaran? Ya, niki sajake ya napa ya ngerti hadis niki wau ning kira-kira ngrungokne karo ngantuk apa piye ngono nggih? Ya. Lah kok iso golek ganjaran? Iya, ketika saya mencuri satu apel, dosanya berapa? Dosanya siji. Dosa kuwi dihitung siji. Ketika saya bersedekah melakukan kebaikan, ganjarannya pira? 10. Esok 700 esok punjul. Nek tak hitung paling sithik 10 misale. Aku wis berarti pinten? Wis berarti sanga nyolonge dihitung siji, sedekah dihitung 10, isih berarti sanga. Kuwi jarene carane golek ganjaran ngono kuwi. Oh ngono. Nggih. Sik baleni kalkulatormu rusak kuwi ya. Kalkulatornya rusak ya. Dosamu pira? Siji. Terus ya terus saya sedekah. Sedekah saka barang colongan ya. Masa untuk Allah kok barang colongan itu loh ya. Maka Abu Hanifah mengingatkan hadis arba'in, hadis yang ke-10 bagian atas ya. Di mana Nabi bersabda innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Fa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah enggak menerima sedekah dari barang colongan ya. Rumangsane kaya peng-pengan ya. Iso golek ganjaran songo ya ora modal-modale colongan. Nah, ini kita juga harus memahami kaidah-kaidah tersebut. Nah, ini 4 kaidah menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge wangsul, Pak, dipun wangsuli melih. Sadurunge wangsul dipun wangsuli melih, ya. Engko gagek kecer siji pun kepiye niku mengke? Nggih. Ampun nganti anten sing kecer. Siji napa wau? Ya. Wis di bulan-bulan ini tak kira arep ana sing nirokke arape ngono iki. Ya. Faedah pertama, apa? Faman hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Faman hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin. Ya wis apa Jawa apa lah. Nggih. Kaidah setunggal apa? Niat apik ora nindakake ganjarane siji. Nomor kali niat apik ditindakake ganjarane 10 tekan 700 tekan punjul. Nomor 3 niate elek ora ditindakake entuk ganjaran siji. Nomor 4 niate elek ditindakake ganjarane pira? Oh, dosa. Dosane pira? Siji nggih. Apal nggih? Saniki apal nggih? Tekan rumah ampun lali ya. Aku mau ya hafal mau ya. Tekan rumah ampun lali karena ini insyaallah, tapi kalau kita praktekkan ya, mana yang dipraktekkan? Nomor 1 2. Nomor 3 kuwi nek keblonyok pakai jurus yang ketiga ya. Sing nomor 4 ora sah nggih. Pun misalnya ya, ini kembali kepada bagaimana kemurahan Allah SWT, betapa pemurahnya Allah. Misalnya suatu kali ternyata kok duwe niat elek terus nindakake ya, maka dia mendapatkan apa? 1 dosa. Bukan berarti dosa itu paten. Ternyata dosa tersebut bisa dihapus. Jesan apa? Dihapus. Ini kemurahan dari Allah. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya pripun? Dengan apa? Taubatan nasuha ya, dengan taubatan nasuha. Apa taubat nasuha? Jadi orang kalau sudah melakukan dosa, sudah ada catatannya, tapi kemudian dia bertaubat ketika di dunia niku dibrusek ya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, ini karunia dari Allah lagi ya. Ini diurut 1 2 3 4 ya. Paneten dosane tau nggih. Ngono isi apa? Iji iso dilangi. Nek gelem iso dilangi. Dengan 3 syarat.
Kalau ini berhubungan dengan haknya Allah, tidak ada la yata'allaqu bi haqqi adami, tidak ada hubungannya dengan hak Adam, hak anak Adam. Ya. Napa niku? Niki nggih pun nate mula niki baleni mawon, nggih. Kek nggih ben ngantuk saniki lali, nggih. Apa syarat taubat yang pertama? Apa? Satu, berhenti. Ini penting ya, mandek. Jeneng tobat itu mandek. Senajan ngomong istighfar, ini ora mandek itu dong tobat. Sering saya contohkan, arep nyolong go linggis sepanjang perjalanan istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nganti nyongkel jendela lho ya. Ceklek Allahu Akbar ya. Terus delok handphone, delok laptop macam-macam. Masya Allah, tabarakallah, tabarakar Rahman. Malingnya iki tau ngaji saja ya. Wah, dilebokke tas siji-siji kaya yang maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Didol alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Wah. Ini ngajine sregep nih ya cik maling kan ya. Ya. Nah, walaupun baca istighfar tapi kalau apa? Dia tidak berhenti maka dia bukan orang taubat. Harus berhenti. Kedua apa? Kedua, menyesal. Berhentinya karena menyesal, bukan karena tidak mampu. Ngapa kok orang mendemeneh? Orang duwe duit. Nah, kan duwe duit mendemeneh niku. Ya. Mandeke mergo ora duwe duit. Ya. Jadi berhentinya karena menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kata Imam Nawawi, ini tiga hal ini yang kalau hilang salah satunya maka tidak sah taubatnya. Taubat akan sah kalau apa? Ketiga-tiganya ini ada sebagai syarat diterimanya taubat. Ya. Kalau tiga-tiganya ini dikerjakan, maka apa? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, niki wau dinten niki wau jenengan tidak kitu mboten? Tidak kitu mboten? Apa malah sakjane urip ora tidak kitu dosa? Rasulullah itu satu harinya istighfar bertaubat itu dalam hadis Abu Hurairah aktar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Kemudian di dalam hadis Aghar bin Yasar disebutkan mi'ata marrah, 100 kali. Itu Rasulullah yang sudah diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Itu aja istighfarnya satu hari minimal 70 kali sampai 100 kali. Nek awake dhewe pripun? Kira-kira sedina mau enten gawe dosa mboten kira-kira? Ya. Ada orang yang tidak bertaubat karena merasa apa? Orang didosa. Wah, niku. Padahal menungsan niku mung ana loro, ora ana sing nomor 3, Pak. Apa yang Allah firmankan? Faman lam yatub faulaika humudz dzalimun. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Ora ana nomor wong 3 ora ono. Enake niki. Imat taib imat zalim. Apakah dia orang yang termasuk bertaubat? Kalau tidak termasuk berarti wong zalim. Enggak ada orang yang tidak melakukan dosa. Eta orang ngerti ya. Apa pancen orang gagas, orang gatake dosa ora enggak dilihat. Ya. Kalau dia menyadari dia telah melakukan dosa dan taubat itu wa taubatu wajibatun ala kulli dzambin, kata Imam Nawawi dalam di prolog bab taubat, ini bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, bab taubah. Maka beliau mengatakan di awal tentang apa? At-taubatu wajibatun ala kulli dzambin. Taubat wajib dikerjakan atas setiap dosa. Nah, makanya setiap hari kita wajib untuk apa? Istighfar, karena setiap hari kita itu ya pasti melakukan dosa. Kalau ada yang mengatakan saya tidak melakukan dosa, nah coba diingat.
Kalau dia mengklaim tidak melakukan dosa, artinya apa? Perintah semua dikerjakan, larangan semua ditinggalkan. Kok judgment ya? Coba, kalau mengaku perintah semua dikerjakan, tahukah Anda berapa jumlah perintah di dalam Islam? Ada berapa jumlahnya persisnya? Pinten Pak Bu? Banyak dong ya. Nah kalau kita tidak ngerti jumlah persisnya perintah, jumlah persisnya kewajiban, persisnya berapa? Lah kok saya ngaku kewajiban kabeh wis ditindakake. Nah, itu kan orang sing keren lagi. Nah, yang kedua, kalau dia mengatakan tidak melakukan dosa, yang dilarang semua ditinggalkan berarti. Pertanyaannya berapa item, berapa cacah jumlah persisnya larangan di dalam Islam? Pinten cacah ya Pak? Jawabnya paling apa? Akeh ngoten nggih. Imam Adz-Dzahabi dia punya buku berjudul Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Niku piyambake nulis 70 dosa besar. Ini lagi dosa gede lah. 70 lho nggih. Nah 70 jenengan durung hafal. Hafal mboten sing 70 niki? Ya. Niki lagi dosa gede tok lho nggih. Dan itu juga belum seluruhnya. Itu yang beliau pahami ya, ada 70 dosa besar di kitab Al-Kabair ya. Kalau orang belum mengetahui berapa jumlah persis larangan, bagaimana dia mengklaim sudah meninggalkan semua larangan ya, makanya hanya ada dua orang saja, faman lam yatub faulaika humud dhalimun, siapa yang tidak bertaubat maka sungguh dia adalah orang yang zalim, maka banyak-banyak bertaubat. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian Allah lagi, tadi orang yang telanjur melakukan dosa masih bisa apa? Dihapus. Bukan sekedar dihapus, bahkan dosa itu bisa berubah menjadi pahala. Paham nggih? Dosa wi ora mung ilang, ning dipindah jadi pahala kebaikan. Tapi sebelum itu tadi saya belum sampaikan syarat tobat yang keempat, yakni kalau berhubungan dengan hak adami. Hak adami apa? Yang berhubungan dengan sama manusia. Nah, itu caranya memang harus menyelesaikan tanggungan. Makanya tadi ada pembahasan nek sing durung rampung urusane ndang dirampungke. Ya. Segera diselesaikan urusannya kalau berhubungan dengan hak adam. Kadang-kadang ini kena urusannya karena menungso ribet Pak malan Pak. Gitu nggih. Kalau hubungannya dengan Allah perlu cukup. Tapi nek urusannya karena menungso papat. Beberapanya kudu njaluk ngapura. Rung karuan sing dijaluk ngapura lilo iki masalahe. Ya. Pengen tobat ngapa? Saka ngrenengi. Ngono wis ribet Pak. Wis baca ngrenengi. Kayak ngrenengi bendina. Kayak bendina raketang wong 10 misalnya. Urusannya karo akeh banget ini. Ya. Kayak saben uang, saben dina wong 10, saben wong siji niku. Saben wong siji dia ceritakan ya kepada 100 orang misalnya. Wis urusane wong karo akeh banget niku, ribet banget niku. Ini carane taubat dari ngrenengi pripun? Ngrenengi dosa mboten? Dosa. Terus carane tobat pripun? Njaluk ngapura. Kira-kira nek jenengan suatu kali ada yang datang ke panjenengan tiba-tiba Mbak Yu, sadurunge aku njuk ngapura ya. Enten apa to? Anu kula wingi napa ngrenengi jenengan. Nggih. Ngrenengi kali sinten? Ya ora akeh wong sak RW tok, ibu-ibu sak RW, nggih. Lah jenengan sanjang napa? Ya kula kandha nek jenengan di medhit, wis elek, wis apa, kabeh disebutke. Kira-kira mau pripun? Ya kalimate empuk, minta maaf. Ning kuwi lho, rinciane kuwi napa? Jengkelke mboten? Lah terus pripun? Nek ora ngono pripun carane tobat? Napa ngaten niku? Tobaté pripun? Minta maaf ngaten niku mau. Oh, njeng ngapura grene jenengan, gak sing tak grenengi napa?
jenengan tak sebut saelek-elek itu ruang akeh banget ning krungu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bagaimana bertobat dari menggunjing ini, di antara kaidahnya wala tu'dzi akhaka marratain. Jangan kamu sakiti saudara kamu 2 kali. Sekali kamu gunjing, kedua kali napa? Kamu kasih tahu, ya. Mau orang ngerti ngono ora lara atine. Lah nek ngerti ngono dadi lara atine, ya. Nah, makanya caranya, konsepnya tidak seperti itu. Bagaimana konsepnya? Kalau kita telanjur ngrenengi, maka kita cabut ucapan kita perbaiki nama baik dia di tempat di mana kita menceritakan keburukannya. Menceritakan apa? Keburukannya. Ya. Oke, ngertos mboten ghibah niku napa? Ngrenengi niku napa? Kadang-kadang mboten ngertos ngrenengi apa? Ya. Suatu kali Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, atadrimal ghibah? Wedo ngerti ora apa itu ghibah, ngrenengi, ya. Nabi menjelaskan dzikruka akhaka bima yakrahu. Sampeyan nyebutke eleke sedulure jenengan. Ya. Yang sedulur jenengan ora lilo, ya. Menyebutkan tentang keburukan saudaranya yang dia tidak ridho kalau apa disebutkan, ya, atau diceritakan ke orang lain, ya. Itu yang namanya ngrenengi, menggunjing. Lalu sahabat bertanya, ya, ara'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah jika ternyata apa yang saya katakan memang ada pada saudara saya? Misalnya ngomong, wah lu kayak medit banget. Ya pancet medit tenan. Nah. Niku pripun niku? Genengi mboten niku jenenge? Kondok kae lho Mbak yu, Mbak kae util banget. Nih ya util tenan. Niku genengi mboten? Apa kata Nabi? In kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu. Kalau saudara kamu memang memiliki sesuatu yang kamu sebutkan, memang seperti yang kamu sebutkan, ya itu yang namanya menggunjing. Wa in kana kalau padanya tidak memiliki atau tidak sama dengan apa yang kamu katakan, faqad bahattahu, berarti kamu telah membuat suatu kedustaan. Jadi ngrenengi niku ngomong apa enake niku ngrenengi jenenge. Aku orang ngrenengi, aku ngomong apa enake. Ya ngomong apa enake jenenge ngrenengi niku. Ngertos nggih? Iki tenan kok aku ora ngrenengi iki, ngoten gitu nggih. Lah ya ngomong apa enake niku ngrenengi nek napa sing disebut eleke. Nah, cara tobatnya apa tadi? Mengembalikan nama baiknya, ya. Syukur-syukur ya Allah menutupnya sehingga orang tadi tidak mengetahuinya, tidak mendengarnya. Wong dene kok di lain hari terus piyambake ngertos ngelabrak ke kita, tibake sampean genengi aku toh misalnya. Ya, saya memang kemarin genengi sampean, tapi pun kula cabut, saya sudah mengatakan sebaliknya kepada siapa yang saya bercerita kepada mereka. Yo, aku njuk ngapura nek ora langsung napa? Nek jenengan ngertos kan malah lara ati. Mula kula mboten apa? Saya tidak mengatakan pada Anda. Tapi kalau Anda sudah terlanjur tahu, ya saya minta maaf. Saya sudah apa? Sampaikan kepada khalayak yang saya ceritakan tentang Anda, saya perbaiki nama baik Anda. Nah, niku ribet ta nggih? Ribet mboten? Nah, ya ribet. Mulane rasa ngrenengi nggih. Rasa ngrenengi. Nah, ada orang yang dulu rajin sekali ngrenengi. Rajin kok ngrenengi nggih. Dua dosa, berdosa. Nah, kemudian dia menencep, dia bertaubat. Maka ketika itu dosa menggunjingnya hapus. Tapi ternyata dia punya pilihan lebih baik lagi. Bukan sekedar diam, tapi sebagai ganti dia dulu pancen napa? Nek cara kasare lambe turah nggih. Nah, kudu pancen ngomong terus, nggih. Dhisik kok seneng ngrenengi, diganti saiki kudu akeh-akeh ngomong sing apik. Dinggo ngapalni Quran, dinggo murojaah, ya.
dienggo tasbih, tahmid, takbir, ya, sebagai ganti dulu yang buruk, maka kalau dia bisa seperti itu, maka dosane grenengi kuwi dadi ganjaran. Dadi greneng ini itu ganjaran. Ya nek grenengi wae, kose nggih. Nah, atau grenengi terus mati pripun, ya. Nah, ini kalau sudah terlanjur, itu cara merubahnya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amina amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang keburukan mereka diganti dengan kebaikan. Nah, ini kita sampaikan betapa murahnya Allah SWT, supaya kita mensyukurinya. Kita juga tidak kemudian menganggap remeh dosa. Justru tanda syukur kita bagaimana kita dalam hidup kita senantiasa dua hal yang kita lakukan: niat berbuat baik, kemudian melakukan kebaikan, ya. Jadi setiap waktu jangan kosong dari ini. Kalau kita tidak sedang berbuat sesuatu, maka setidaknya apa? Meniatkan suatu kebaikan, ya. Tangi turu, durung nang dindi, udah meniatkan kebaikan. Supaya apa? Dapat kebaikan. Mau tidur, meniatkan kebaikan. Nanti bangun mau ngapain? Sehingga sebelum dia tidur, dia sudah mendapatkan apa? Pahala kebaikan, ya. Sampai nanti waktunya datang, dia melakukannya, ganjarannya dipetke. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, dibaleni sing papat. Pokoknya apa niki rumarep nek jenengan ora hafal rumarep, ya. Harus dipastikan hafal. Nek saiki wis lali, piye esuk sasingkas, ya. Nah, besok apa bulan depan syukur kalau saya ingat napa? Diulangi, ya. Iki nek cara ujian kudune ana. Dane nek pengajian niku ada dua golongan, ya. Yang itu ada dua. Pertama namanya musyarik, peserta atau santri. Yang kedua namanya mustami', pendengar. Nek santri, sing santri niku rajin, pokoknya anggota tetap, ya. Dan dia juga yang nganggo nyatet barang, tur ya siap diuji barang. Niku santri, ya. Niku musyarik, peserta. Nek mustami', ya nek teko, nek ora ya ora digoleki, ya. Nah, jenengan yen pangapunten, peserta apa pendengar? Peserta apa pendengar? Nah, nek peserta kok ora ono sing nyatet, dadi kula ajeng ngetes niku ya rada-rada pripun ngoten nggih, ya. Nah, 4 diulangi lagi sebelum saya tutup. 1, niat apik ora ditindakake ganjaran 1. Nomor kali, niat becik ditindakake ganjarane 10, 700 muncul, nggih. Nomor 3, niat elek ora ditindakake ganjaran 1. Terus kawan, niat elek ditindakake dosane 1. Lulus nggih. Niki pun kula sampaikan lho nggih, pun kula baleni ampun lali melih nggih. Ya, kalau lupa ya besok ada yang ingatkan. Baik, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pas 1 jam saya menyampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari Senin, hari Kamis. Sementara juga pas Rajab, puasa mana yang dikerjakan? Ya. Satu tentang kesunahan khusus apa ini di bulan Rajab itu kalau saya
ngikutin pendapatnya penulis kitab Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyimpulkan tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan keistimewaan khusus puasa di bulan Rajab ya. Nah itu misalnya sependapat ya. Kalaupun ada puasa bulan Rajab itu sebagai istilahnya menanam benih persiapan untuk Ramadan ya. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam benih, bulan Sya'ban itu adalah bulan merawat, kemudian Ramadan itu bulan panen raya. Nah, apa yang mau kita panen itu kita tanam sekarang. Karena Ramadan itu bulan puasa, maka di bulan Rajab kita menanam apa? Paling tidak kita mengerjakan puasa. Nah, adapun tentang puasa Senin Khamis, misalnya pun puasa Senin Khamis, kalau panjenengan memang sudah biasa mengerjakan Senin Khamis, ketika itu bertepatan dengan misalnya ada puasa sunnah, ya, mungkin ada misalkan puasa sunnah Ayyamul Bid misalnya tanggal 13, 14, 15, maka Anda kerjakan yang sebulan hanya sekali ini ya, 3 hari ini ya. Otomatis panjenengan mendapatkan apa? Puasa Seninnya atau Kamisnya. Ya. Begitupun orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis dia rutin, kemudian masuk bulan Ramadan, sehingga apa? Senin dia puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Tapi dia dianggap juga mengerjakan puasa Senin, dianggap juga mengerjakan puasa Khamis ya. Ini memang di bab niat sebenarnya ya, pentingnya masalah niat, termasuk orang yang rutin mengerjakan kebaikan ya. Orang yang dalam keadaan udzur, orang yang dalam keadaan sakit, maka pahalanya seperti keadaan dia ketika sahihan muqiman, ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan mukim ya. Akhirnya juga kalimat ikhtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum 5, termasuk jaga sehatmu sebelum sakitmu. Orang yang setiap hari 5 waktu dia ke masjid terus, suatu kali sakit maka dia tidak ke masjid, dia udzur ya, tidak bisa ke masjid, tapi dia dianggap berjamaah di masjid. Beda kalau orang yang dia itu jarang ke masjid, pancen biasanya orang nang masjid, terus loro, terus ngomong aku jane nek sehat itu nang masjid, ya kowe ora dianggap nang masjid. Wong biasanya orang nang masjid ya. Beda kalau yang terbiasa ke masjid dan dia tidak bisa ke masjid karena terhalang apa? Sakit ya. Nah, ini pentingnya masalah niat. Ya, tetap jalannya apa? Puasa Senin Kamis tetap jalan. Seandainya misalnya mengambil pendapat ada keutamaan puasa di bulan Rajab, niku pun entuk loro-loro nih ya. Banyak puasa Senin Kamis tetap dikerjakan kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang